Yo guys, kembali lagi di channel Aks, Arek Surabaya Kreatif. Oke teman-teman, hari ini kita akan memberi tutorial tentang seputar After Effects ya. Sebenarnya saya mau melanjutkan materi Blender kemarin ya, tapi ada yang request bikinin tutorial After Effects, jadi saya bikin ya. Aduh, anak DKP. Nah, sebelumnya saya kasih tahu ya, sebenarnya saya itu masih kurang tentang After Effects. Ya saya tahu basic-basicnya aja, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana. Saya masih belum menguasai sepenuhnya tentang After Effects, tapi saya bisa sedikit-sedikit doang. Jadi saya akan memberikan pembelajaran tutorial ya itu pokoknya ya, basic After Effects ya bagi pemula, karena saya juga pemula. Oke, langsung saja. Di sini nggak tahu ini warning apa ya, kita oke aja. Oke, ini adalah tampilan awal dari After Effects. Di sini ada new project dan open project. Nah, kita bikin project baru aja ya. Kita new project. Nah, di sini adalah tampilan awal dari After Effects. Maksudnya tampilan After Effects yang sesungguhnya. Nah, di sini ada yang pertama apa yang saya jelaskan ya. Ini di sini yang pertama ada window ya. Ada berbagai macam window. Di sini ada project. Di sini ada previewnya, di sini ada apa ya namanya ya, layernya. Di sini ada berbagai macam, ada tracker, konten. Ini kita ke apa saya jelaskan di next video aja ya kalau yang tentang ini. Jadi mungkin materinya itu seperti ini. Kita belajar basicnya dulu, terus yang kedua kita belajar tentang ini semua. Ya nggak semua sih, ya mungkin beberapa. Terus kita belajar tentang keyframe dan graph ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di sini kita new composition dulu ya, sebelum kita membuat motion grafis. Ya benar, motion grafik atau visual effect atau sebagai macamnya, itu video-video apa itu, kalian new composition dulu ya. New composition. Nah, di sini ada composition setting ya teman-teman. Di sini ada composition name, ada preset, width, height, dan lain-lain ya. Nah, di sini itu tampilan basicnya itu seperti ini teman-teman. Nah, basicnya itu seperti ini ya. Nah, kalian jangan khawatir ya, di CS6 sama di 2020 itu sama atau beda, aslinya sama-sama aja, cuman mungkin ada yang beda itu karena di fitur CS6 nggak ada, di fitur 2020 ada gitu ya. Di sini saya menggunakan After Effects 2020 ya, jadi santai aja coy, santai ya. Ini sama kayak di Blender 2.8 dan 2.7 itu tampilannya beda. Nah, oke, pertama kita kasih nama dulu komposisinya. Misalnya komposisinya kita kasih nama mantap. Oke. Di sini kasih komposisi namanya itu terserah kalian ya. Di sini saya kasih tahu Kang Galon aja, kasih nama Kang Galon ya. Nah, di sini ada tiga apa ya namanya, tiga window ya. Di sini ada tiga apa ya namanya, ya pokoknya ada tiga pilihan ya. Di sini ada basic, advance, dan 3D render. Nah, yang 3D render sama advance kita bahas di next berikutnya aja ya. Kita bahas yang basicnya dulu ya. Nah, di sini ada preset. Nah, preset ini tuh kayak ukuran-ukuran videonya ya, ukuran video. Nah, di sini ada berbagai macam, ada yang 720, 29 fps, ada yang 720 25 fps, ada yang 720 23,976 fps, ada 1080, ada 4K, ada 8K, ada 2K juga, berbagai macam ya. Oke, karena di sini kita pilih yang HDTV. Nah, itu dia. Saya kita pilih HDTV 1080 yang frame rate-nya itu 29,97 ini ya teman-teman. Nah, kita pilih aja
Ini tuh kayak ukuran YouTube 1080p. Nah, itu. Nah, di sini frame rate-nya kita pakai yang 29,97 aja. Ini tuh kayak frame per second-nya itu berapa gitu. Misalnya 30 atau 60 gitu juga boleh. Kepencet. Oke, maaf, kendala. Kepencet oke. Nah, di sini kalian terserah ya. Di sini mau 30, mau 29,97 kayak tadi atau 60 juga boleh. Tapi biasanya saya pakai kalau nggak 25, 30 atau 60. Di sini kita pakainya 30 aja ya. Nah, di sini ada resolution. Resolution itu kayak apa ya namanya? Ya ukuran ya itulah pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian pilih half, third atau quarter itu hasilnya tidak maksimal guys. Di sini tuh ada penjelasannya. Di sini ada 1920 kali 1080 ya sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kalau misalnya kita pilih half, dia bakalan berubah menjadi 960 kali 540 coy. Jadi ukurannya sama tapi pas di render atau pas nge-save itu akan berbeda hasilnya. Jadi kayak burik-burik gimana gitu ya. Dia bakalan jadi 540p. Bahasa bayinya seperti itu. Jadi di sini kita pilih full aja. Nah, start time code itu apa? Start time code itu adalah durasi pertamanya itu dari berapa. Misalnya kalau kalian di sini pilih 1 menit ya. Ini hitungannya itu seperti ini teman-teman. Ini satu hari, ini 1 jam, ini 1 menit, dan ini 1 detik ya. Ingat itu. Salah. Ini 1 jam, ini 1 menit, ini 1 detik, ini 1/second ya. Maaf salah. Di sini misal kalau durasinya kalian pilih 1, dia bakalan jadi mulainya dari 1 detik gitu teman-teman. Tapi di sini kita pilih 0 aja ya. Nah, durasinya kita pilihnya 20 detik aja ya. Nggak usah lama-lama lah ya. Kalau mau 30 detik bisa, 20 detik bisa, mau 90 detik juga bisa ya, terserah kalian ya. Di sini kita pilih 20 detik aja. Dan di sini kalian bisa pilih background color. Mau pakai background apa, mau pakai warna apa terserah kalian. Di sini kita pakai warna hitam aja. Nah, jika sudah selesai semua ini komposisi settingnya, setting komposisinya, kalian tinggal klik OK aja. Nah, ini adalah tempat kita bekerja nanti, coy. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian nggak suka nih backgroundnya, ya misalnya kayak gini lah. Aduh, aku pinginnya warna merah, bukan warna hitam. Nah, backgroundnya kalau kalian pengen ganti, kalian tinggal ke ini nih, ada di kiri ini ada composition ya. Kalian klik kanan, habis itu composition setting. Nah, dia akan kembali ke tempat setting komposisi tadi, coy. Di sini kalian tinggal ubah deh. Kalian bisa lihat previewnya juga itu di belakang ya kan. Kalau udah kalian tinggal klik OK aja. Oke, sebelum kita ke tool-toolnya, kita impor foto dulu ya teman-teman. Nah, cara impor foto kalian bisa drag and drop juga, seperti kayak Photoshop atau apalah itu ya. Nah, misalnya saya pakai ini ya, gambar Shika no Kono PNG ya, rusa tomlol ya. Di sini kalian tinggal drag and drop juga bisa ya teman-teman. Nah, ini dia drag and drop juga bisa. Kalian kalau nggak mau drag and drop juga bisa, kalian tinggal klik kanan terus impor terus file. Kalau nggak kalian klik 2 kali juga bisa. Nah, ini ya. Nah, kalian tinggal masukin aja. Nah, sama ya. Metodenya sama tapi beda, tujuannya sama tapi metodenya beda. Nah, di sini dia belum masuk ke komposisinya ya. Jadi cara masuk komposisinya itu tinggal tarik ke bawah sini. Ininya apa? PNG-nya kalian tinggal taruh bawah sini. Boom, ini dia gambar rusa tomlol. Oke. Kita langsung ke penjelasan tool-toolnya. Nah, yang pertama di sini adalah selection tool ya. Selection tool atau shortcutnya itu V ya. Itu untuk mindahin objek nih. Nah, kayak gini-gini atau memperbesar kecil ya kan, memperbesar kecil atau pindah
Pindah ya, mindah-mindah objek aja. Nah, kalau yang ini gambar tangan hand tool atau shortcutnya itu H ya. Kalau shortcutnya H itu kalian kayak apa ya namanya, geser-geser komposisinya, enggak juga sih, apa ya, geser-geser ini ya, apa namanya, ya komposisinya ya, bener ya. Ya ini kalian kayak geser-geser gitu cuy. Nah, kalau kalau apa namanya, kurs selection tool itu nggak bisa coy, beda ya. Kayak selection tool itu hanya untuk nge-select objeknya aja. Tapi kalau hand tool dia gerakin previewnya. Kalian juga bisa pakai klik tengah kok, klik tengah pada mouse itu juga bisa ya. Kalau mau zoom pakai scroll aja juga bisa, gitu ya. Oke, lanjut kita ke ini, apa namanya, zoom tool ya. Zoom tool atau shortcutnya Z itu sama 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 seperti apa ya, sama seperti scroll, cuman dia ngezoomnya cuman di bagian. Nah, kayak gini contohnya ya. Ya basic lah, kayak di Blender kan juga gitu, cuman kan kalau Blender kan 3D, kalau ini kan 2D gitu ya, 2 dimensi. Kalau di Blender kan 3D. Nah, kalau misalnya kalian terlanjur ngezoom banget nih, ya kan, kalian kalau ngezoom out, nah jadi kayak nggak pas gitu. Kalian mau ngepasin lagi gampang coy. Kalian tinggal ke sini, ini ada 100% ya, ada gambar 100%. Kalian pilih fit atau fit up to 100%, terserah kalian ya, sama aja. Nah kan sama aja, dia kembali ke normal. Oke, lanjut ke bagian sini. Nah, ini mulai ke objek-objeknya coy. Nah, kita mulai dari rotation tool atau W shortcutnya. Nah, ini itu untuk ngerotasi si objeknya ini atau rusa. Kita sebut aja objeknya itu rusa ya, karena di sini saya pakainya rusa ya. Ini tuh untuk memutar si rusa ini cuy. Nah, gini ya. Kalau di Blender itu shortcutnya kan R. Nah, kalau ini dia pakai rotation tool atau shortcutnya W coy. Ya. Kalau mau undo biasalah Ctrl Z ya. Gak usah dikasih tahu pun tahu ya. Nah, lanjut kita ke pen behind anchor point tool. Nah, kalau di Blender gak usah nyamain Blender lah ya. Anchor point itu apa bang? Anchor point itu ini coy. Nah ini tuh anchor point, titik yang ini nih, titik kecil ini, itu namanya anchor point. Anchor point itu kayak titik pusatnya lah ya. Bahasa bayinya itu titik pusatnya. Jadi kalau misalnya kalian klik ini atau shortcutnya itu Y ya, kalian bisa gerakin yang bagian ini nih. Nah ini. Nah, kalau misalnya kalian taruh bawah sini, nih ya, kita kasih contoh dulu. Ini yang tengah ya, seperti ini. Ini kan anchor point-nya di tengah nih. Terus kalian rotation pakai rotation tool. Nah, dia akan ngerotasi bagian tengahnya saja, di bagian titik ini. Nah, kalau misalnya kalian anchor point-nya pindahin ke bawah, terus kalian rotation tool, dia bakal ngerotasinya di bagian kakinya itu. Apa ya, kayak ya dia ngikutin inilah, kayak semacam titik poin untuk memutarnya itu ya. Ya seperti itulah. Nah, mungkin kalian bertanya gimana cara ngembaliinnya ke tengah kalau misalnya kalian udah terlanjur seperti ini. Gampang teman-teman, tapi pakai shortcut ya. Shortcutnya itu adalah Ctrl Alt Home. Nah, Ctrl Alt Home. Nanti saya kasih gambar keyboard ya. Home itu yang mana, Ctrl sama Alt itu yang mana. Nah, ini bakalan langsung pindah ke tengah nih. Ini kan di sini nih. Kalau kalian klik Ctrl Alt Home, dia langsung ke tempat asalnya cuy. Gitu cuy ya. Oke, lanjut kita ke kanan lagi ya, rectangle tool. Nah, rectangle ini tuh semacam shape ya, shape. Kalau kalian klik tahan di bagian rectangle tool ini, nah di sini ada banyak, di sini ada
rectangle tool, ada rounded rectangle tool, ada ada ellipse, ada polygon, ada star. Ya sesuai shape-nya lah ya. Ini kita coba rectangle tool. Kalau kalian gini, oh ya, di sini sebelum kalian ngedrag ya, sebelum kalian bikin shape-nya, kalau misalnya kalian select si rusa atau si objeknya ini, dia bakalan ke masking coy. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat shape atau rectangle atau bikin kotak, lingkaran atau bintang itu segala macam, kalian jangan select objek gambarnya coy. Kalian klik yang bagian kosong ini aja, kalian klik bagian kosong. Nah dia kan nggak nge-select nih, nggak ada gambarnya ya kan. Nah kalian tinggal bikin shape-nya. Nah dia bakalan bikin shape gitu, bikin shape baru. Nah cara ganti warnanya gimana? Di sini ada warna ya, saya nggak tahu bisa apa. Oh bisa. Nah di sini itu kalau kalian ingin ganti warna, di sini ada fill, ada stroke juga. Di sini 2 pixel itu apa? 2 pixel itu si stroke-nya coy. Jadi kalau misalnya di sini kan saya pakai stroke warna putih nih. Kalau misalnya kita geser pixelnya, nah dia bakalan gede apa namanya stroke-nya gitu coy. Nah jika kalian tidak ingin ada stroke-nya, di sini kan nggak ada warna transparan nih. Nah kalian tinggal klik stroke-nya ini, warna nama stroke-nya, huruf stroke-nya ini kalian klik. Nah di sini ada berbagai macam. Di sini ada yang gradient, ada yang radial gradient, dan ada yang transparan non ya. Nah kalian klik aja, dia transparannya bakalan menghilang cuy. Nah ini dia ya. Nah maksudnya masking itu apa bang, yang tadi abang maksud? Nah yang saya maksud itu masking. Nah misalnya contoh di sini saya klik objek si rusanya ini ya, kita klik. Nah di sini kan nge-select nih. Nah kalau kalian misalnya ke rectangle tool, habis itu kalian bikin, dia bakalan ke masking cuy. Nah dia bakalan ngikutin si kotaknya gitu, jadinya dia ke masking. Jadi sebelum kalian menambahkan shape, usahakan jangan bukan usahakan ya, emang harus nggak nge-select gitu, biar dia jadi shape gitu ya, gitulah pokoknya ya, paham lah ya. aduh belibet guys, belibet. Oke lanjut. Di sini yang lain ini sama aja ya teman-teman, yang lain ini sama aja. Kita lanjut ke pen tool ya. Oke sebelum ke pen tool, kalian ini jangan diselect dulu ya, ini ya layar-layarnya ini jangan diselect dulu, jadi udah biarin lah. Nah di sini kita ke pen tool. Pen tool itu apa? Pen tool ya pen tool ya pen tool. Ya pen tool ya pen tool ya gini, pen tool itu gini. Nah pen tool itu juga bisa bikin kayak shape kayak gini coy. Kalau misalnya kalian gabungin ya, ini contoh misalnya kita bikin kotak ya, kita bikin kotak gini. Nah kalian tinggal gabungin saja di sini, plop. Nah dia jadi berwarna. Kalau nggak pengen berwarna ya ini fill, ini yang atas nih fill option, kalian bikin none sama kayak stroke loh. Nah kan jadi gitu cuy ya, easy lah ya, gampang lah. Oke lanjut kita ke, oh ya di sini ada banyak ini aslinya sama aja. Kalau delete vertex tool itu kayak kita ngedelete pen toolnya cuy. Nah kayak gini ya contohnya, jadi kayak ngedelete salah satu nih. Oh enggak, cuman bagian ujung-ujungnya aja ternyata. Oh enggak, bisa ya, intinya gitulah ya. Oke, lanjut lah ya. Kalau convert vertex tool itu kayak melengkungkan ini coy, melengkungkan titik poinnya itu. Nah kayak gini contohnya ya, salah ya, gampang lah. Oke lanjut kita ke teks ya. Di sini ada T, ini untuk ya nambah teks, simpelnya tambah teks ya. Di sini misalnya kita kasih nama apa ya namanya ya. Oh ya, kalau kalian pengen nambah teks di sini, kalian klik ini dulu, habis itu kalian klik di bagian mana terserah lah ya. Di sini, di misalnya di sini kita klik plop. Nah kita kasih nama misalnya
rusa ya, rusa. Nah, ini dia. Sudah ada ya. Nah, ini sudah ada nama rusa. Nah, kalian berpikir kalau misalnya, "Bang, fontnya mau ganti font atau mau ganti warna atau size." Nah, di sini ada karakter ya, teman-teman. Di sini ada karakter. Nah, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini ada font ya, banyak sekali font-font, dan di sini ada kalau misalnya di font itu ada yang bold, ada yang italic ya, style fontnya. Nah, kalau mau ganti warna di sini ada warna ya, fill color. Nah, yang bagian belakang ini itu adalah stroke-nya coy, atau garis tepinya. Kalau misalnya kalian klik 2 kali, nah di sini kalian bisa ganti warna stroke-nya. Nah, ya, jadi warna merah. Oke, kalau misalnya kalian nggak ada menu karakter ini, kalian tinggal ke window, ya window. Habis itu kalian ke karakter ini, kalian centang ya cuy, kalian centang, dan dia akan muncul karakter di sini cuy. Nah, di sini kalian tinggal edit teksnya cuy, bisa ya. Oke. Oh iya, jadi yang brush tool sama kawan-kawannya ini kita bahas di next episode saja ya, karena ini aslinya mudah sih, tapi kita bikin beda aja karena di sini kita belajarnya basicnya ya. Oke, di sini kalian sudah membuat sebuah mahakarya. Ya, mahakarya. Oke, di sini kalian sudah belajar tentang tool-tool basicnya ya. Di sini kalian ada pen tool, ada text, ada anchor point, ada rotation, dan lain-lain ya. Di sini kalian sudah mendapatkan ini semua tool-tool. Dari sekian banyak tool ini, kalian bisa mendapatkan semua ini. Oh ya teman-teman, saya mau menjelaskan di sini kan kalian kalau misalnya ini nih, misalnya teks ini kan mulus kan, kayak wah gitu ya, previewnya kayak wah. Nah, kalau misalnya kalian kedapatan seperti ini, nah seperti ini kan burik ya teman-teman. Kalian pasti bingung kenapa punya orang ini jernih, punya saya burik ya kan. Nih gambarnya burik juga ya kan. Nah, gimana cara ngaturnya? Itu kalian di sini ada quarter ya. Di sini ada resolution atau down sample factor pop up. Ya, istilahnya resolusi. Nah, resolution. Nah, resolution untuk previewnya. Kalau yang di composition setting itu resolusi untuk setelah rendernya, tapi kalau di sini untuk previewnya. Nah, kalau yang ini kalian bisa terserah mau pilih apa, mau pilih full kek. Nah, kalau full itu dia jernih. Kalau half dia agak buram, third dia makin buram, quarter dia semakin buram. Ini aslinya nggak ngaruh ke renderan kalian karena misalnya contoh yang tadi komposisi setting itu kan, yang di composition setting ini kalian sudah mengaturnya ke full. Ya kan, kalian udah mengaturnya full. Nah, nanti pas di render dia bakalan jadi nggak burik gitu ya kan. Nah, kalau di sini itu jadi nggak ngaruh lah, intinya nggak ngaruh. Tapi kalau kalian masih takut-takut ya kalian pakai quarter pas ngedit, tapi nanti pas udah mau rendering kalian pakai full, habis itu kalian render gitu ya. Oke, di sini sudah menghasilkan karya yang seperti ini ya, burik. Oke, di sini kita langsung save projectnya. Nah, gimana cara nge-save-nya? Gampang banget. Ctrl S. Iya, Ctrl S. Apapun, semua aplikasi kalau mau nge-save pasti Ctrl S. Nah, di sini kalian tinggal ganti nama, dia akan menjadi kalian itu akan udah jadi save-saveannya. Oke. Nah, cara ekspornya gimana tuh Bang? Nah, cara ekspornya itu gampang sekali. Kalian tinggal ke file sini ya. Kalian ke file, habis itu kalian ekspor ya. Nah, di sini ada sedikit masalah ya teman-teman. Kecuali yang CS6 sampai 2017 kalau nggak salah ya.
saya lupa ingat, kalau nggak salah CS6 sampai 2017 itu. Oke, sebelum saya jelaskan itu, kita ke render view dulu ya. Kita ke render view. Nah, di sini adalah tempat untuk kita ngerender sebuah project menjadi video yang kita buat ini. Nah, kita atur dulu settingannya. Cara ngaturnya gimana tuh, Bang? Nah, kalian ke lossless ini, di sini ada lossless ya. Kita klik. Nah, di sini ada format. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini kita kan AVI ya. Nah, kalau AVI itu biasanya terkadang setahu saya itu 2 detik itu 1 menit kayaknya. 1 menit itu udah bergiga-giga, coy. Nah, kan kita harusnya pakai yang MP4 ya. Nah, tapi di After Effects itu tidak menyediakan MP4 bagi yang bagi untuk 2019 ke atas atau mungkin 2017 ke atas, saya lupa. Kalau nggak, saya ingatnya itu hanya CS6 sama 2017 itu dia sudah menyediakan MP4, tapi di 2019 sampai 2020 ke atas itu dia tidak menyediakan MP4. Nah, di sini kenapa saya ada MP4? Karena plugin ya. Nanti saya akan kasih tutorialnya cara ini cara render MP4 di After Effects tanpa mendownload Adobe Media Encoder. Nah, di sini kan hanya ada AVI ya, teman-teman. Jadi kita mau nggak mau pakai AVI video ya soalnya. Nah, di sini ada format option, kalian tinggal atur-atur aja di sini format optionnya kayak gimana. Ini aslinya nggak usah diatur juga nggak apa-apa sih. Jadi kalian tinggal pilih format apa, habis itu kalian tinggal klik OK aja. Nah, kalau cara render pakai media encoder itu aslinya mudah ya, teman-teman. Ya karena saya tidak punya media encoder ya, karena saya pakainya yang Aftercode ini, yang pakai plugin MP4 ini. Jadi saya tidak akan memberi tutorial media encoder ya. Mohon maaf ya. Oke. Setelah kalian sudah milih formatnya, di sini saya pilih Aftercode MP4 aja ya. Nah, kalian pilih ininya coy. Kalian mau nge-save itu di mana gitu ya. Kalian mau nge-save di mana? Di sini ada output tuh. Nah, di sini kita klik aja ya, kita klik. Nah, di sini ada output movie tuh. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja yang mana, di folder mana kalian ingin menyimpan video kalian itu. Oh ya, di sini jangan lupa kasih file name-nya ya. Di situ kalian save. Nah, jika sudah, kalian tinggal render coy. Nah, kalau kalian ada media encoder itu yang kayak gimana sih, Bang? Media encoder itu yang kayak gini coy. Nah, ini dia. Ini adalah Adobe Media Encoder. Ini tuh nggak ada teknik apa-apa ya. Jadi ini tuh kayak cuman tempat save-nya After Effects sama Premiere Pro. Nah, ya kan? Di sini aslinya nggak ada yang cuman paling ngatur format doang. Nah, kalau misalnya kalian pakai media encoder, kalian tinggal klik ini Hue in AME ya, Hue in AME. Nah, habis itu kalian akan masuk ke tampilan ini coy. Nah, kalian bakal masuk ke tampilan ini. Nah, tampilan ini coy. Ya maaf burik ya, emang dari fotonya. Nah, di sini ini kan ada media encoder, tampilannya seperti ini semua kok. Nah, setelah kalian buka media encodernya, nah di sini ada klik play coy. Nah, ini alhamdulillahnya ada foto yang kayak gini ya. Nah, di sini ada klik play, kalian tinggal klik play aja coy. Itu kalau ada media encoder. Nah, kalau misalnya tidak ada media encoder, besok saya kasih tutorial cara menambahkan Aftercode MP4 biar nggak usah download media encoder lagi. Nah, setelah kalian udah, itu yang tadi media encoder. Nah, kalau misalnya After Effects, kalian tinggal klik render ini aja. Kan ini sudah diatur ya. Kalian tinggal klik render aja.
Nah, kita tunggu sampai selesai loadingnya ini ya. Untuk kecepatan tergantung laptop kalian ya. Iyap, udah kelar di sini. Kalian tinggal cari di video tadi. Nah, ini dia. Sudah jadi. Oke, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan tentunya subscribe ya. Jangan lupa bagikan ke siapapun, nah itu mau teman, pacar, mantan, atau kenalan, nenek, kakek kalian ya, terserah. Pokoknya bagikan saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next time and goodbye.